Oke kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, kali ini saya ingin membahas berita yang sedang viral belakangan ini, beberapa hari ini, tentang dugaan pelecehan bendera merah putih sebagai simbol negara, yang dimana diduga dilakukan oleh selebritis kita, artis Olivia Jensen ya. Artis Olivia Lubis Jensen atau Olivia Jensen mendadak ramai diperbincangkan di TikTok karena salah satu kontennya saat merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia. Dalam video itu Olivia dan sang putri terlihat masih memakai backdrop. Kemudian mereka kompak mengibaskan dan mengempaskan bendera merah putih ke arah samping untuk selanjutnya berubah sudah berkebaya merah putih. Adegan Olivia mengempaskan bendera itu kemudian menjadi sorotan di media sosial dan menuai kritik pedas. Walaupun sudah tak bisa ditemukan di akun aslinya, tapi video tersebut sudah terlanjur beredar di TikTok. Beberapa kolom komentar di akun Instagram Olivia kini juga telah ditutup dan dibatasi. Ya, pada beberapa waktu yang lalu, dan dia dilaporkan oleh Ketua LBH, kita baca di berita itu dilaporkan oleh Gurun Ari Sastra, Direktur Eksekutif LBH PB Semi. Dia dilaporkan ke Mabes Polri Jumat tanggal 20 bulan 8 2021 pada waktu sore. Pada kesempatan itu, pelapor mengklaim laporan yang ia buat di Bareskrim oleh petugas. Ia yakin laporan tersebut mampu memenjarakan sang artis Olivia Jensen. Harusnya diproses ya. Nah, mereka ingin sekali menggolkan laporan tersebut. Nah, pada saat itu juga pelapor ini mengatakan bahwa ia melaporkan sudah mengesampingkan permintaan maaf. Jadi Olivia Jensen sudah minta maaf kawan-kawan Lawyer on the Street mengenai tindakannya yang membuat konten di TikTok atau di mana itu melempar bendera. Setelah dilempar bendera, editingnya langsung berbaju kebaya merah putih. Nah, mungkin maksudnya apakah untuk meramaikan perayaan 17 Agustus. Nah, mungkin perbuatannya itu adalah yang salah ya menurut hukum. Nah, kita tidak bisa menjudge, yang penting nanti akan diselidiki oleh penyelidik di Bareskrim apakah ada unsur pidananya. Nah, kali ini saya ingin membahas apakah betul ada unsur pidananya. Nah, tapi saya melalui pandangan hukum saya, ya kan, karena namanya pandangan hukum, pendapat hukum itu sangat berbeda-beda, ya. Yang penting kita harus objektif dalam mengulas ini gitu. Nah, kalau kita ulas mengenai dugaan pelecehan simbol negara ya, yaitu bendera merah putih, itu tentang lambang negara. Simbol negara itu diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi undang-undang ini mengatur mengenai bendera. Nah, yang dimaksud dengan bendera pada pasal 1 Ketentuan Umum Bab 1 Undang-Undang ini, bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kita catat ya, itu sang merah putih adalah bendera negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu lambang negara, apa yang dimaksud di situ? Lambang negara merupakan kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ada beberapa penjelasan di undang-undang ini apa yang dimaksud dengan lambang negara, bendera merah putih itu apa gitu. Nah, dugaan pelapor si sang artis Olivia Jensen itu melanggar pasal 24 ya, di bagian keempat Undang-Undang 24 tadi, pasal 24 huruf A. Nah, saya bacakan frasanya ya dan redaksional pasalnya, yaitu setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai. Nah, ada di sini dengan maksud menodai. Jadi frasa dalam redaksional pasal ini adalah deliknya alternatif. Apakah perbuatan merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain ini, salah satu yang salah jadi terbukti, ini sudah bisa masuk deliknya.
Tapi harus ada perbuatan lain dengan maksud menodai. Nah, maksud menodai inilah delik inti dari pasal ini menurut saya ya. Nah, maksud menodai ini, maksud menodai ada pula menghina dan atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, tentunya jika dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi pada Olivia Jensen yang mana diduga merendahkan bendera merah putih ya atau menodai. Nah, itu yang bisa menilai itu adalah penyelidik, ya. Diselidiki dulu apakah memang betul ada unsur pidananya. Jadi nggak mesti ujuk-ujuk buat LP laporan polisi, karena kalau nanti tidak terbukti unsur pidananya, maka yang bersangkutan berhak membuat laporan balik. Makanya harus dibuat strategi lain, apakah buat pengaduan atau apa. Jadi nggak ujuk-ujuk buat LP untuk tampil segala macam. Jadi yang saya mau telaah di sini ada delik ini alternatif. Jadi delik intinya itu adalah dengan maksud tadi, apakah dia menodai, maksudnya menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Maka Olivia Jensen lah bisa mengetahui itu, dan nantinya kalau ahli diperlukan dalam hal ini, pasti ahli akan dipanggil oleh Bareskrim dan oleh penyelidiknya juga. Betul enggak video tadi? Nah, videonya juga diketahui di konten video YouTube yang mana sudah diabadikan oleh seseorang dan diupload ulang, ya kan? Perlu ditelaah lagi. Ini kan deliknya khusus, artinya perbuatannya itu tindak pidana yang diatur khusus di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini ya. 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Artinya ini tindak pidananya khusus di luar KUHP. Dan perbuatannya pun dilakukan di saluran elektronik, ya. Nah, makanya kemana nanti arahnya? Nah, kalaupun pasal 24 ini dikatakan terbukti, maka penyelidiklah nanti yang bisa menentukan untuk bisa berproses ke proses sidik. Nah, kalau menurut saya yang harus dibuktikan yang kemudian adalah dengan maksud tadi. Ada enggak maksud dari si Olivia yang bagaimana dalam hal ini sebagai subjek hukum, ya, menghina atau merendahkan. Tapi kalau dilihat dari tayangan videonya, dia bersama anaknya adalah, kalau saya lihat videonya itu merayakan hari kemerdekaan dengan seolah dia dengan mengapakan bendera itu berganti baju langsung gitu. Jadi gitu video kontennya. Nah, namun bendera itu terlempar ke tanah gitu. Nah, perbuatan yang membuat bendera terlempar ke tanah, itulah yang harus dikaji oleh kepolisian nantinya. Saya hanya menyampaikan kepada kawan-kawan Lawyer on the Street supaya kita jangan terlalu cepat menjustifikasi, karena perbuatan ini adalah yang bisa menilai apakah ada unsur tindak pidananya atau tidak adalah kepolisian, yaitu penyelidik dalam perkara ini. Nah, jadi kita harus sama-sama kemudian objektif menilai. Memang perbuatannya secara sanksi sosial sudah banyak diinikan, dia juga sudah minta maaf. Ya, kita positif saja, mungkin maksudnya berbeda, kita nggak tahu. Yang jelas perbuatan tadi, tapi dalam hukum tahu nggak tahu kan tak ada hubungan. Nah, tapi yang bisa menilai itu semua adalah penyelidik. Dalam hal ini Bareskrim, karena laporan itu dibuat di Bareskrim oleh Ketua LBHPB. Nah, kawan-kawan Lawyer on the Street, jadi aturan pasal ini diatur di pasal 24 tahun 2009, ya. Lalu pasal yang dikenakan yang dilaporannya adalah pasal 24 huruf A. Kita fokus saja ke sana. Apakah benar nanti pasal ini yang bisa disangkakan atau malah pasal lain? Nah, maka penyelidiklah yang bisa memastikan hal itu. Jadi perbuatan deliknya tadi adalah, kalau menurut saya ini ada delik formilnya dalam muatan pasal 24 ini, karena perbuatan tersebut yang dilarang, yaitu setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Jadi delik ini delik formil. Jadi artinya yang dilarang itu adalah perbuatannya. Nah, balik kepada perbuatannya, apakah itu sudah memenuhi? Kalau hanya video tadi yang dijadikan bukti, apakah video tersebut memenuhi syarat sah alat bukti sebagaimana yang diatur KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita? Nah, apabila kita lihat pasal 14, alat bukti yang sah itu apa? Ada keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi untuk bisa mentersangkakan seseorang kan minimal dua alat bukti ya. Nah, apakah video tersebut bisa dijadikan alat bukti? Nah, kalau berbicara petunjuk itu diatur pasal 188 KUHP, yang mana petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat 1-nya. Ayat 2-nya, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi PR berat pelapor adalah harus juga membuat kesaksian yang kuat, siapa saja saksi yang di situ, untuk bisa menaikkan ini ke proses lebih lanjut, proses sidik. Nah, maka sebelum di proses sidik maka harus kuat dulu unsur pidananya, apakah bisa ditemukan dengan alat bukti tadi atau tidak. Nah, jadi tidak hanya video itu aja kita lantas langsung bisa ini. Jadi perbuatan itu akan dinilai dengan penyelidik. Begitu kawan-kawan lawyer on the street. Jadi intinya pasal ini, pasal 24 huruf A ini adalah delik formil menurut saya, karena yang dilarang itu adalah perbuatannya. Perbuatan tidak boleh menghina, merobek, menginjak, atau menodai dengan maksud merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, jadi perbuatan itu dengan maksud tadilah harus kemudian ditelaah lebih jauh. Ada tidak perbuatannya salah satu frasa tadi, apakah melakukan perbuatan lain, menodai, menghina, atau merendahkan. Dan disitulah nanti yang menjadi telaahnya. Di saran saya, semoga kita bisa ambil pelajaran dari sini. Apabila ada hubungan dengan lambang negara seperti ini, jangan kita terlalu untuk konten tertentu membuat konten, tapi kita walaupun kita tidak tahu aturan, tapi hal-hal yang bersifat lambang negara itu adalah sakral, ya. Sakralnya itu adalah itu sebagai harga mati lah kalau sudah berkaitan dengan lambang negara, kehormatan negara kita, simbol negara atau lambang negara. Oke kawan-kawan lawyer on the street, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam lawyer on the street, jangan lupa subscribe channel ini, support channel ini dengan like, comment, dan share tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.